Halo guys, jumpa lagi dengan kami dalam channel YouTube Katanya Unfaedah, di mana kali ini kami akan membawakan alur cerita sebuah film horor asal planet bumi kita yang berjudul Fallen. Film ini adalah film yang baru keluar di tahun 2022. Dan di film kali ini akan menceritakan kisah seorang pendeta yang sudah membuat perjanjian dengan kelompok rahasia dari sebuah gereja. Dia diperintahkan menjalankan sebuah misi di sebuah desa yang jauh dari kota, di mana di misi itu ia harus melawan roh jahat yang ada di sebuah desa dengan berbekalkan sebuah kitab petunjuk. Tetapi di akhir masa tuanya, ia harus merasakan sebuah trauma dari masa lalunya selama menjalani misi tersebut, dikarenakan proses pengusiran yang ia lakukan sudah menyimpang dari seharusnya. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Simak di video berikut ini. Film dimulai dengan seorang pendeta bernama Abraham Fallen, atau nanti kita panggil dengan nama Abraham, sedang mengobati bayi yang sudah diganggu oleh roh jahat di dalam gereja. Tak lama, datanglah seseorang masuk ke dalam gereja. Ternyata orang itu adalah seorang pemimpin salah satu kelompok rahasia dari gereja yang akan memberikan Abraham sebuah misi khusus dari gereja tersebut. Dan pria itu dipanggil dengan nama Grand Master. Abraham, we need your help. Scene berpindah ke sebuah tempat rahasia di mana Abraham akan direkrut untuk bergabung dengan kelompok rahasia itu. Ia akan mendapatkan misi khusus dan dia pun disumpah untuk tetap setia dengan misinya itu. Are you willing to join us in this fight? Yes. Do you accept this mission of violent mercy? Yes. I accept. Misinya itu bernama Misi Ampunan Yang Kejam, yaitu misi untuk mengamankan sebuah desa dari gangguan dan teror roh jahat, di mana desa itu terletak sangat jauh dari kota. Sebelum berangkat, ia dibekali dengan sebuah kitab sebagai petunjuk selama ia menjalankan misinya nanti. Be alone as you walk through the dark valley. We will provide you with the means in darkness. You will not be alone. Ia pun akhirnya pergi bersama dengan keluarganya ke desa tersebut untuk menjalani misinya itu. Setelah tinggal beberapa lama di desa itu, terlihat ia sudah terbiasa untuk hidup di sana. Setelah ia memasang perangkap di hutan, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Tampak dari kejauhan ada seorang pria yang mendatangi Abraham. Pria itu bernama Thomas. Mereka pun masuk ke dalam rumah Abraham. Tampak Thomas membawakan sebuah barang pesanan Abraham yang dipesannya kemarin, kecuali susu yang barangnya pada saat itu sudah habis di kota. Jadi dia pun berjanji akan membelinya besok hari. Abraham menyuruh Thomas untuk menemani putrinya yang bernama Sarah. Sarah ini sudah lumpuh dari lahir, sedangkan Abraham sendiri akan memotong kayu bakar. Yang namanya laki, ya gas-gas aja lah. Thomas pun membawa Sarah ke cermin yang ada di pojokan rumahnya, dengan maksud untuk memberikan surprise kepada Sarah, yaitu berupa kalung emas. Sarah pun seketika menjadi bahagia. Tampak di sini Thomas mencintai Sarah. Malam harinya, Abraham pun memasak daging hasil buruannya untuk makan malam mereka bertiga. Dikarenakan pada saat itu Thomas tidak bisa pulang karena di luar sedang hujan. Pas lagi enak-enaknya makan, Thomas yang suka berkicau tak putus-putus ini berkata kalau Sarah mirip dengan ibunya yang ia ketahui dari foto yang ia temukan di bawah gramofon tadi siang. Mendengar kicauan itu membuat Abraham langsung murka sampai-sampai ia pun membanting gelas yang sedang ia minum. Seketika kejadian itu membuat moncong Thomas pun berhenti untuk berkicau. Suasana pun menjadi hening dan karena hujan di luar sudah reda, Abraham pun mengusir Thomas dari rumahnya. Dan scene berawal ke masa lalu ketika Abraham yang masih ganteng dan masih muda sedang di rumah sakit untuk menunggu istrinya yang sedang melahirkan. Istrinya bernama Mary. Tiba-tiba istrinya berteriak, sontak membuat dia langsung masuk ke dalam. Ternyata bayinya sudah meninggal dunia dan sontak Abraham pun langsung menangis. Tiba-tiba entah apa yang dibuat oleh sang dokter,
bayinya langsung kembali hidup. Dan dokter pun berkata bahwa bayinya kembali hidup, tapi bayinya harus mengalami kelumpuhan selamanya. Dan tiba-tiba But a cripple. Nothing but a cripple. Nothing but a cripple. Nothing but a cripple. Nothing but a cripple. oh alah, rupanya cuman mimpi. Abraham pun langsung terbangun ketika mendengar suara teriakan dari Sarah di kamarnya. Seketika, Abraham pun langsung OTW menuju kamar Sarah. Setibanya di kamar Sarah, ternyata Sarah pun sedang bermimpi buruk. Tiba-tiba, Abraham mendengar suara gonggongan anjing kesayangannya dari luar rumahnya. Merasa ada yang tidak beres di luar rumahnya, ia pun langsung mengecek keluar. Come here! Tiba-tiba, anjingnya terlepas dan lari ke dalam hutan. Seketika ia terkejut seperti melihat sosok aneh di balik perpohonan. Dan karena ia berpikir kalau itu cuma halusinasinya saja, ia pun pulang ke rumah. Siang harinya, pas lagi enak-enak ngudut, ia terkejut dengan kedatangan Thomas yang secara tiba-tiba. Untung gak headshot tuh kepala. Rupanya maksud kedatangan Thomas adalah untuk mengantarkan susu pesanan kemarin yang gak sempat ia beli. Sekaligus ia ingin meminta maaf atas perbuatannya malam kemarin dengan cara menyogok Abraham dengan sebotol teh dingin kesukaan Thomas. Seketika itulah mereka pun berdamai. Di saat Abraham lagi jalan-jalan sore, Thomas malah sedang sibuk untuk menggombal Sarah. Tampak Thomas sedang memutarkan sebuah lagu yang seketika itu membuat Sarah langsung terdiam ketika mendengar lagu itu. Sarah sepertinya trauma dengan lagu itu. Tiba-tiba datanglah Abraham yang juga seketika itu langsung marah kepada Thomas karena telah memutarkan lagu tersebut. Ada apakah ini? Hanya sutradaralah yang tahu. Seketika itulah Thomas langsung diusir dari rumah Abraham. What's wrong with you? Have you gone mad? And don't you ever come back! Untuk melampiaskan amarahnya akibat ulah Thomas barusan, ia pun meluapkannya dengan memotong kayu yang ada di samping rumahnya. Seketika itulah ia langsung mengingat segala masa lalunya yang sangat kelam. Ternyata ia masih dihantui oleh rasa bersalah ia di masa lalu. Semasa masih aktif menjadi seorang pendeta yang bertugas untuk mengusir roh jahat yang merasuki tubuh seseorang dari desa itu. Tetapi sayang, caranya yang salah, yaitu ia malah membunuh pasiennya tersebut dengan sadis, dengan kampak yang ia pegang sekarang. Ternyata goresan yang ada di gagang kampak itu adalah jumlah orang yang pernah dibunuh oleh Abraham semasa proses pengusiran roh jahat dulu. Malam harinya, ia memutuskan pergi ke dalam hutan untuk melihat hasil perangkap yang sudah ia pasang. Tetapi, ia malah menemukan darah dan tiba-tiba ada sosok makhluk misterius yang menyerangnya. Dengan skill pro player FF yang ia miliki, ia pun langsung menembak makhluk misterius itu tepat di kepalanya. Melihat keadaan tadi membuat Abraham langsung mencari kotak pemberian Grandmaster yang berisi kitab pedoman untuk mengusir makhluk aneh itu. Ia pun langsung membukanya dan langsung menemukan cara untuk memusnahkan jasad makhluk tadi, yaitu dengan cara membakar jasadnya. Dari dalam kitab ini dijelaskan kalau makhluk itu adalah bentuk dari roh jahat yang dikirim oleh seorang penyihir untuk menyerang Abraham. Siapakah dia? Simak sampai habis. Dan tanpa lama-lama dia pun langsung membakar jasadnya. Ketika hendak pulang, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari dalam hutan. Sontak membuat Abraham yakin kalau makhluk ini tidak sendirian, melainkan memiliki banyak teman. Auto kaburlah dia.
Setibanya di rumah, ia pun langsung mencari Sarah dan langsung membawanya ke tempat aman. Abraham pun langsung mengambil senjatanya dan mengecek di sekeliling rumahnya. Ketika ia hendak pulang ke rumahnya, tiba-tiba ia pun kaget ketika melihat makhluk itu sudah ada di depan rumahnya, membuat ia harus memancing perhatian mereka dengan cara melempar batu ke arah hutan agar Abraham bisa masuk ke dalam rumahnya. Setibanya di rumah, dengan perlahan dan hati-hati ia masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba ia diserang oleh makhluk itu, tetapi ia juga masih bisa selamat. Pagi harinya, sambil waspada dan hati-hati, ia keluar rumah untuk mengecek lokasi di sekeliling rumahnya. Ternyata, kaki Abraham terluka akibat digigit oleh makhluk itu semalam. Tapi nggak apa-apa, kata produser, ini kan bukan film zombie. Setelah teror yang membahagiakan semalam dari makhluk jadi-jadian itu, akhirnya Abraham pun langsung mempersiapkan rumahnya dengan perlindungan dan jebakan untuk baku hantam dengan makhluk itu. Tak lupa, ia juga membuat salib dari kayu sambil berserah diri kepada Tuhan untuk mendapatkan petunjuk langsung dari Tuhannya. Dan tiba-tiba salibnya terbakar. Merasa ini adalah petunjuk dari Tuhan, ia pun langsung mencari kitab pemberian Grandmaster dan ia pun mencocokkannya dengan kejadian barusan. Sesuai dengan arahan kitab itu, ia pun langsung membuat sebuah ramuan air suci dan air itu pun langsung dipercikkan di sekitar rumahnya untuk menjauhkan rumahnya dari gangguan makhluk misterius itu. Besok paginya, Abraham yang lagi gabut pun mencoba memutar lagu yang dulu pernah diputar oleh Thomas. Nah, dari sinilah alasan kenapa Abraham sangat marah waktu itu kepada Thomas ketika Thomas memutar lagu ini. Karena lagu ini mengingatkan ia pada sosok istrinya yang ternyata sudah meninggal dunia. Scene pun berpindah ke ingatan Abraham di masa lalunya. Ketika itu Abraham hendak memberikan bunga kepada istrinya. Tiba-tiba ia terkejut ketika melihat istrinya yang bernama Mary sedang mengobati anaknya dengan ritual aneh, seperti seorang penyihir. Seketika membuat Abraham langsung kecewa kepada istrinya dan langsung meninggalkan mereka berdua. Karena Abraham adalah seorang pendeta yang mendapat tugas khusus dari gereja, membuat ia harus tega untuk melenyapkan istrinya sendiri yang sudah ia tuduh sebagai seorang penyihir. Padahal Mary berkata kalau ritual itu hanya untuk mengobati Sarah saja. Tetapi karena Abraham sudah membuat perjanjian dengan Grandmaster di awal scene tadi, maka ia pun tanpa pikir panjang langsung membunuh istrinya sendiri. Dan kejadian itu juga disaksikan oleh Sarah yang masih kecil. Itulah awal mula kenapa Sarah sangat membenci Abraham sampai sekarang. Dan kejadian itu juga yang membuat Sarah menjadi trauma dengan lagu itu, dikarenakan selalu mengingatkannya kepada kematian ibunya. Tiba-tiba Abraham tersadarkan oleh suara aneh dari dalam hutan, pertanda makhluk itu telah datang. Mendengar suara aneh, ia pun dengan hati-hati mulai mendekati arah suara itu dengan berbekalkan senjata kesayangannya. Tetapi karena pelurunya tersisa sedikit lagi, takutnya nanti nggak bisa boyah, ia pun memilih battle royale dengan kampak yang emang kebetulan sudah ada ditaruh sama sutradara di dekat pintu. Mengira makhluk itu sudah mendekatinya, seketika ia pun langsung menyerangnya. Tetapi ternyata itu adalah Thomas. Dan dapat dipastikan Thomas pun langsung AFK dari film ini. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari kamar Sarah dan ia pun langsung ke sana.
Tetapi ia malah mendapati Sarah sedang membaca mantra dari buku sihir peninggalan ibunya dulu. Ternyata Sarah sudah menjadi penyihir seperti ibunya. Sontak hal itu membuat Abraham kecewa kepada Sarah, dan pastinya Abraham pun hendak membunuh Sarah juga karena sudah menjadi penyihir. Here with these words, I just. Father. If they're out there, I'm done with. Like your mother! Tiba-tiba ia diserang oleh makhluk aneh itu. Ia pun mulai diserang habis-habisan oleh monster itu seperti di game Mortal Kombat. Ketika ia lagi jalan santuy hendak bersembunyi, ia malah ketemu sama monster yang lebih besar dari makhluk-makhluk tadi. Dan baku hantam pun dimulai. Abraham pun dibuat tak berdaya diserang oleh makhluk itu. Ketika Abraham hendak difataliti oleh sang monster, beruntunglah ia selamat dengan cara memukul kepala monster itu dengan batu. Ia pun kabur ke bagasi mobilnya. Tak ada cara lain, sambil senang dan bahagia, ia pun mencoba menghidupkan mobilnya dan menabrak makhluk itu sampai makhluk itu langsung COD-an sama malaikat maut. Sesuai perintah kita petunjuk, Abraham pun langsung membakar monster itu. Dalam keadaan lemas dan tubuh yang sudah dipenuhi luka, ia berjalan ke kamarnya untuk membaca petunjuk terakhir dari kitab itu. Dan The ritual did not work. It was conjured by a blood rat. karena kutukan ini dibuat oleh anaknya sendiri, maka semua yang ia lakukan pun ternyata sia-sia. Membuat dirinya sudah pasrah dengan kondisi yang sudah tak berdaya. Tiba-tiba, Sarah yang lumpuh pun sudah bisa berjalan. Sedangkan Abraham kini makin lemas tak berdaya. Perlahan, Sarah berjalan untuk mencari kampak yang sering dipakai oleh Abraham dan langsung mendekati Abraham yang sudah lemas tak berdaya. Disinilah Sarah menjelaskan semuanya kalau ialah yang sudah merencanakan semua ini. Ia juga mengaku yang telah memanggil makhluk itu yang Sarah ketahui dari buku peninggalan Mary. Sarah melakukan ini semua tak lain dan tak bukan adalah karena ingin membalaskan kematian ibunya yang sudah dibunuh oleh Abraham dulu. Dan If we can call what you do living. You robbed me of my mama's love! It's my turn to put an end to your miserable life! I'm sorry. akhirnya Sarah pun menguburkan ayahnya dan Thomas di halaman rumahnya. Dan dia pun berjalan dengan ditemani oleh anjing kesayangannya. Kemanakah ia melangkah? Hanya Tuhan, dia, dan sutradaralah yang tahu. Itulah sedikit pembahasan alur cerita dari film asal Planet Bumi Kita. Semoga kalian terhibur dan jangan bosan-bosan untuk terus mantau channel kami. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung terus channel kami. Sekian, terima kasih. Goodbye semuanya.